Shalom semuanya. Shalom. Tos dulu Kak. Ya, puji Tuhan. Tosnya new normal ya. Anak-anak sudah siap memuji Tuhan? Amin. 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 Ayo sebelum kita mulai ibadah live streaming pagi hari ini, kita mau berdoa dulu ya Kak ya. Ya. Ayo. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan untuk segala apa yang sudah Tuhan lakukan, Tuhan sudah tolong sampai detik ini Tuhan. Kami aman dalam tangan-Mu Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Allah yang sangat baik. Kami kagum akan Engkau Tuhan. Tuhan, bila sebentar kami akan mulai ibadah kami live streaming, tetapi kami percaya Tuhan tetap hadir, Tuhan tetap ada mengurapi setiap kami. Yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, Amin. yang dalam masalah Tuhan sudah tolong. Iya, Di Tuhan. dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang yang siap untuk memuji Tuhan, sama-sama katakan Amin. Ya. Amin. Shalom. Shalom Ya. semuanya. Kak, Ya. alangkah baiknya kalau hari ini kita mulai dengan mengucap syukur pada Tuhan. Yes. Amin. Amin. Karena Allah kita itu adalah Allah yang begitu baik. Ya. Sebab itu kita harus terus bersyukur kepada Tuhan. Ayo kita naikkan pujian yang pertama Kak. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Amin. Adik-adik boleh silakan bangkit berdiri Ya, ya, ayo, sama-sama semua kita bangkit memuji berdiri, yuk. Tuhan. Yuk tepuk tangan semua yuk untuk Tuhan. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Haleluya. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Amin. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, oh haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Haleluya. Sebab Engkau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, oh haleluya, haleluya, haleluya. Ya, kita sore-sore buat Tuhan Yesus salah kita. Amin. Haleluya. Ya. Kenapa kita bersorak-sorai Kak? Karena Tuhan Yesus baik Ya. dan betul. kasih-Nya tidak Tiada berkesudahan. Amin. Ya. Haleluya. Kita naikkan pujian ini ya Kak ya. Ya, sama-sama. Kasih Amin. Allah tiada berkesudahan. Ayo sore-sore lagi yuk. Lebih semangat lagi ya. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya tak pernah berakhir seumur hidupku.
kesudahan selalu baik setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya. Nyanyi bagi Dia sang raja, nyanyi bagi Dia sang raja, nyanyi bagi Dia sang raja, nyanyi bagi Dia sang raja selamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Semuanya bersorak-sorai bagi Tuhan. Tepuk tangannya yang keras bagi Tuhan. Haleluya. Karena Tuhan itu begitu indah ya Kak ya. Amin. Kakak pernah lihat ada pelangi? Pernah Kak? Pernah. Indah nggak? Sangat indah. Amin. Tapi kasih Tuhan lebih indah dari itu ya. Kasih Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita nyanyikan pujian ini, seindahnya pelangi. Boleh bertepuk tangan sama-sama. Yuk. Seindahnya pelangi, secerahnya mentari, namun kau yang terindah, hanya kau yang termegah. Walau badai menghadang, dan bukit pun bergoncang, haleluya. Namun kau kan setia, kau menjaga setiap kami, menjagaku selamanya. Sama-sama katakan, sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Tepuk tangan semuanya bagi Tuhan. Haleluya. Seindahnya pelangi. Siapa Dedek ya? Seindahnya pelangi, secerahnya mentari, namun kau yang terindah, hanya kau yang termegah. Walau badai menghadang dan bumi pun bergoncang, amin. Namun kau kan setia, setiap kita dalam penjagaan Tuhan, menjagaku selamanya. Sama-sama sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Adik-adik sendiri nyanyikan ya. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu.
Oke, Kak Sony. Ferdinand. Ya. Nggak terasa lagi Kak. Ya. Waktunya sudah habis. Waduh, padahal masih semangat ini memuji On Tuhan. fire semua ya. Iya. Ya. Tapi kita belajar tertib. Kita mau mendengar kebenaran firman Tuhan. Siap. Yuk kita siapkan hati kita. Yuk bangkit berdiri sekali lagi. Kita naikkan pujian ini, pujian yang sangat indah. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kau yang sangat baik bagi kami. Haleluya Yesus. Mari bersama-sama katakan. Tuhan, Kau sempurna. Ya Tuhan. Dalam rencana-Mu dan karya-Mu, ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Katakan Tuhan, Kau sempurna. Tuhan, Kau sempurna. Amin. Dalam rencana-Mu dan karya-Mu, ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Ya Tuhan. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Sekali lagi. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya. Kami sembah. Terima kasih untuk kedahsyatan-Mu. Haleluya, haleluya. Tiada seperti Engkau, Allah yang perkasa, Allah yang luar biasa. Terima kasih. Kami bangga. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, Terima kasih Tuhan. Hanya ucapan syukur dan terima kasih yang bisa kami naikkan di hadapan Tuhan. Sebab kasih-Mu tidak pernah habis-habisnya dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik untuk setiap kesempatan yang sudah Tuhan berikan. Istimewa sebentar Tuhan, jika kami akan mendengar firman-Mu Tuhan, urapi kami, buat kami mengerti, karena kami sungguh-sungguh mau masuk lebih dalam kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan sudah mengurapi setiap kami, bahkan Tuhan sudah memberkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, semua
yang sudah mendapat urapan dan berkat dari Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom teman-teman, kalian sudah ikut Kid Sekolah Minggu belum? KID itu adalah kependekan dari Keep in Touch. Di dalam KID, kita akan bersama-sama berkumpul secara online. Bisa menggunakan Zoom, Google Meet, atau aplikasi online lainnya. Selain untuk bertemu dengan guru-guru dan teman lainnya, dalam KID kita bersekutu bersama, saling mendoakan dan saling menguatkan. Bagi yang belum ikut KID, yuk segera hubungi guru kelas kalian masing-masing untuk mengetahui jadwal KID kelas kalian. Kami tunggu ya kehadiran kalian. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, apa kabar adik-adik? Kakak berdoa, adik-adik semua dalam keadaan yang baik, sehat, dan diberkati oleh Tuhan Yesus. Amin. Jadi, baru saja kita sudah memuji, meninggikan nama Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan yang akan disampaikan, kakak ingin mengajak adik-adik untuk bisa mengikuti acara KID yang tadi sudah disampaikan. Sebab acara ini sungguh banyak memberkati kita semua. Jadi kakak ingin bertanya, apakah adik masih ingat firman Tuhan yang disampaikan minggu kemarin? Tentang apa? Betul, tentang mengasihi Tuhan. Diambil dari Ulangan pasal 6 ayat yang kelima. Jadi orang yang mengasihi Tuhan, hidupnya akan beruntung. Dia akan dijaga sebagai biji mata Tuhan, diberkati, dan Allah sendiri yang akan menjadi penjamin dalam hidupnya. Jadi firman Tuhan juga yang akan disampaikan saat ini adalah tentang mempertajam pendengaran. Mari kakak ajak untuk adik-adik boleh sungguh-sungguh mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mempertajam pendengaran kita semua, supaya firman Tuhan yang disampaikan bisa tumbuh dan berbuah-buah lebat dalam kehidupan kita semua. Kakak ucapkan selamat mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Shalom anak-anak, puji Tuhan. Om senang sekali pada hari ini bisa menyampaikan firman Tuhan. Om berharap anak-anak semua sehat-sehat. Orang tua semua dalam berkat Tuhan. Semua guru-guru juga dalam perlindungan Tuhan. Anak-anak semua duduk yang rapi ya. Dengarkan, pasang telinga dengan baik-baik. Kita mau ibadah. Biarpun ibadah kita hanya secara online, tapi Om percaya kuasa Tuhan tidak bisa dibatasi oleh apapun juga. Yang percaya katakan amin. Hari ini firman Tuhan ini cerita tentang telinga. Nah, judul firman Tuhan adalah mempertajam pendengaran. Apa itu mempertajam pendengaran? Bagaimana caranya mempertajam pendengaran? Tidak kebetulan kalau Om pada hari ini menyampaikan firman Tuhan, ternyata 4 hari yang lalu, yaitu tanggal 3 Maret, kalau hari ini tanggal 7 Maret, 4 hari yang lalu, tanggal 3 Maret, itu ternyata adalah hari peringatan pendengaran seluruh dunia. Jadi dunia lagi memperingati hari pendengaran, atau bahasa Inggrisnya World Hearing Day. World Hearing Day. Jadi dokter-dokter berkumpul, kemudian mereka seminar, mereka membicarakan bagaimana ya untuk mengatasi gangguan pendengaran. Bagaimana mengatasi penyakit telinga? Bagaimana supaya orang selama hidupnya itu bisa tetap mendengar dengan baik? Ya, kadang-kadang kalau sudah tua, kemudian pendengaran ini menjadi berkurang atau bahkan sampai menjadi tuli anak-anak. Di dunia ini, orang-orang yang ada kesulitan pendengaran kira-kira 1,58%. Ada yang gangguannya cuma ringan-ringan saja, kurang bisa mendengar. Tapi ada juga yang gangguannya berat, parah,
sampai menjadi tuli. Nah, jumlahnya ini kira-kira 1,58% anak-anak. Oke, hari ini Om tidak cerita tentang telinga anak-anak secara jasmani. Tapi Om mau cerita tentang telinga secara rohani. Ayat firman Tuhannya ini luar biasa, ya. Ada di dalam Yesaya 50 ayat 4. Yesaya 50 ayat 4 kita baca sama-sama ya. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Kita ulang lagi ya. Dalam Yesaya 50 ayat 4 dikatakan, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Luar biasa anak-anak. Hari ini Om mau ceritakan. Ada 10 poin yang begitu penting tentang pendengaran secara rohani anak-anak. Kalau tadi Om sudah cerita, pendengaran secara jasmani saja penting. Bayangkan kalau orang kurang bisa mendengar atau sampai tuli. Nah, ini secara rohani ini lebih dahsyat nih. Kalau Om tadi sudah cerita, orang biasanya tambah lama, tambah tua, pendengarannya berkurang. Nah, di dalam firman Tuhan, bagaimana caranya supaya telinga rohani kita itu makin lama, makin tajam. Sebab, kalau kita punya telinga yang peka, yang tajam, itu bermanfaat bagi rohani kita. Nah, 10 poin ini, ya, yang pertama adalah Tuhan ingin berkomunikasi dengan kita. Allah itu tidak jaim, anak-anak. Ya, kadang-kadang takut, wah Allah itu maha besar, maha kuasa. Ya, betul. Tetapi Allah kita itu adalah Bapa kita. Allah ingin berkomunikasi senatural Bapa dengan anak. Sampai-sampai kita bisa memanggil Bapa itu Aba, ya Bapa. Tuhan itu tidak pernah mengatakan, oh ini anak mas, ini anak tiri. Tuhan tidak pernah membedakan orang. Semua disayang Tuhan. Yang percaya katakan amin. Tuhan cinta umat manusia semuanya. Seperti gambar ini, anak-anak lihat ya. Bapak secara jasmani aja sayang kepada anaknya. Bapak yang jahat di dunia ini saja tahu memberikan apa yang baik kepada anaknya. Apalagi Bapak di sorga yang percaya katakan amin. Kita punya Allah, Allah yang maha penyayang. Dan Allah kita itu adalah Allah yang tahu segala segi. Seperti gambar ini, seorang ibu ya mengajari anaknya. Sama seperti Om, ya pada waktu anak-anaknya Om masih kecil, ya Om belikan buku pengetahuan. Om cerita ya, anak-anak ini ada planet, ada matahari, ada bintang. Nanti buku yang lain ada tentang tumbuhan, pisang, anggrek, mangga. Ada buku yang lain cerita tentang hewan-hewan. Ini gajah, jerapah, semut. Oh, bukunya banyak sekali anak-anak. Om cerita, Om senang sekali cerita. Ini Bapak di dunia saja senang cerita kepada anaknya. Demikian juga Bapak di surga, dia tahu segalanya. Karena itu kita punya Bapak yang baik, kita punya Bapak yang maha tahu. Anak-anak, selain itu Tuhan itu mau menolong. Dan Tuhan itu mampu menolong. Pada waktu anak-anaknya Om belajar sepeda, masih kecil anak-anak, Om bilangi, hati-hati ya, nanti kalau di situ ada lubang, diberitahu. Hati-hati kalau mau berbelok ya, harus kasih tanda dulu. Jangan ngebut-ngebut ya, nanti jatuh. Nah, orang tua itu memberitahu supaya apa? Anaknya jangan celaka.
Demikian juga Allah kita, Dia mau dan mampu menolong kita. Jangan sampai hidup kita ini menjadi celaka. Karena itu Tuhan ingin berkomunikasi dengan kita terus. Tuhan ingin menolong. Luar biasa. Tadi ingat ya, kita punya Allah, Allah Maha Penyayang. Yang kedua, Allah Maha Tahu. Yang ketiga adalah Allah Maha Kuasa. Luar biasa. Lewat poin ke-1 saja ini menunjukkan bahwa Allah punya inisiatif untuk pertama-tama untuk berbicara dengan kita. Sedangkan poin yang kedua, mendengar itu penting. Kalau kita bisa mendengar, itu luar biasa. Di mana di dalam Injil ada 8 ayat. Dikatakan bahwa kalau kita punya telinga, hendaklah mendengar. Contohnya di dalam Matius 11 ayat 15 ya. Matius 11 ayat 15 dikatakan, siapa bertelinga, artinya siapa yang mempunyai telinga, hendaklah ia mendengar. Nah, ayat sejenis ini ada 8 anak-anak. Ada yang bertanya, 8 itu ayatnya mana saja Om? Nah, anak-anak bisa lihat di catatan khotbah. Ya, di catatan khotbah Om sudah tulis 8 ayat ini. Nah, ya. Kenapa? Penting sekali. Sebab Tuhan tahu banyak orang punya telinga tetapi tidak bisa mendengar. Tuhan tahu banyak orang-orang Kristen punya telinga secara rohani tetapi tidak mau mendengar. Kenapa sampai ada 8 ayat ini? Sebab Tuhan tahu banyak anak-anak Tuhan punya telinga secara rohani, tetapi tidak peka untuk mendengar. Nah ini anak-anak ada satu lagu, ya lagu sekolah minggu ini. Lagu ini memang sudah kuno anak-anak. Ya lagu ini ingat ya. Kalau saya mau bergirang, kalau saya mau senang, adalah satu jalan, ya dengaran. Sekali lagi ya, kalau saya mau bergirang, kalau saya mau senang, adalah satu apa itu? Ya dengaran. Luar biasa anak-anak. Jadi mendengar ini penting. Selain itu, mendengar ini adalah kunci. Nah ini gambar kunci. Kunci kemenangan anak-anak. Di dalam Wahyu, itu ada 8 ayat. 8 ayat yang cerita bahwa kalau orang itu bisa mendengar, itu ada hubungan erat dengan kemenangan hidup kita. Siapa mau menang? Angkat tangan. Siapa yang mau jadi orang kalah? Tidak ada yang angkat tangan anak-anak. Semua ingin menang. Nah, Tuhan sudah kasih rahasianya. Kalau kita ingin menang, ada 8 ayat. Bisa mendengar, kita menang. Tidak bisa mendengar, kita kalah. Salah satu ayatnya di dalam Wahyu 2 ayat 7 dikatakan, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan. Barang siapa menang, dia akan ... Nah, banyak sekali ada 8. Ya, anak-anak bisa lihat, Om sudah daftar di mana? Di catatan khotbah. Nanti guru kelasnya bagi ya, itu bisa di-share di lewat HP. Ya, nanti anak-anak bisa baca itu catatan khotbahnya. Ternyata ada hubungan yang begitu erat. Tuhan itu tidak pernah memberikan kekalahan. Tuhan juga tidak pernah memberikan kemenangan kecil-kecilan. Tuhan juga tidak sekedar memberikan kemenangan besar. Tapi Tuhan memberikan kemenangan mutlak. Yang percaya katakan amin. Luar biasa. Jadi ternyata ada hubungan yang erat antara mendengar dan menang. Selain itu, mendengar itu penting. Kenapa?
Sebab akhir zaman ini begitu dahsyat, anak-anak. Ya, ada wabah corona, belum berhenti-berhenti, sudah 1 tahun ya ini. Kemudian ada bencana alam, ada peperangan, ada 8 ayat, anak-anak. Nanti bisa dilihat ya, dibaca semuanya. Kalau Om semua tulis di sini, baca di sini, tidak sempat, anak-anak. Anak-anak bisa baca sendiri ya. 8 ayat yang cerita bahwa Tuhan sudah bersuara. Kalau Tuhan tahu akhir zaman yang kita hidupi sekarang ini begitu dahsyat, Allah mau memberitahu lebih dulu. Supaya apa? Supaya kita siap sedia. Satu kali kita akan masuk dalam pengangkatan. Sekarang kita masuk dalam poin yang ketiga. Bagaimana ya caranya Allah berbicara kepada saya? Pertama adalah lewat suara. Anak-anak ingat ya, kisah Samuel. Bukan Nabi Samuel yang sudah dewasa dan tua, tapi Samuel yang masih kanak-kanak. Dia tinggal di mana? Bersama dengan Imam Eli. Waktu itu Samuel tidur, begitu nyenyak. Tiba-tiba ada suara, Samuel, Samuel. Samuel kaget. Dia usap matanya. Siapa yang manggil? Oh, mungkin Imam Eli. Dia pergi ke tempatnya Imam Eli. Ternyata Imam Eli mengatakan, aku tidak memanggil engkau. Tidurlah. Samuel tidur lagi. Tuhan berkata, Samuel, Samuel. Dia bangun lagi. Ya Bapak. Dia kira Imam Eli panggil. Tapi ternyata Imam Eli tidak memanggil. Tidurlah engkau. Sampai 3 kali. Dia pikir itu adalah suaranya Imam Eli. Ternyata dia sekarang tahu itu adalah suaranya Tuhan sendiri yang memanggil Samuel kecil ini. Nah, ini adalah Allah berbicara lewat suara. Memang tidak selalu begitu. Tapi memang bisa Tuhan bersuara lewat telinga kita, anak-anak. Tetapi yang lebih sering adalah Tuhan berbicara dalam hati kita. Jadi Tuhan bisa memberikan keyakinan, kemantapan. Hati ini bisa bisa yakin. Satu kali ketika Om kuliah, ya, tiba-tiba ada suara. Tapi bukan suara lewat telinga, anak-anak, tapi dalam hati. Suara itu berbicara, keluar, keluar, keluar. Jadi pada waktu di kelas itu, Om agak bingung. Kenapa disuruh keluar ya? Disuruh pergi ke rumahnya temannya Om. Waktu itu dia kos dekat kampus, anak-anak ya. Keluar, Om agak bingung. Akhirnya Om minta izin, lalu Om keluar, anak-anak. Om lari ke tempat temennya Om itu. Saya lari, ternyata Om bertemu dengan dia, anak-anak. Dia pakai tongkat, anak-anak. Loh, kenapa kamu? Loh, kemarin kan tidak apa-apa, jalan biasa. Kemarin kok pakai tongkat? Iya, aku habis jatuh, ya. Kakinya kesleo. Nah, anak-anak. Ini adalah Tuhan berbicara lewat hati kita. Ya, kalau tadi lewat pendengaran telinga kita, kedua adalah lewat hati kita. Atau lewat peristiwa-peristiwa yang ada. Tuhan juga bisa berbicara. Kita tahu, oh ini ternyata Tuhan berbicara kepadaku. Nah, Tuhan berbicara itu saat apa? Tuhan bisa berbicara saat kita mendengarkan firman Tuhan. Ketika firman Tuhan disampaikan, seperti ini, Om berdoa supaya kuasa Tuhan lewat khotbah ini, bahkan lewat setiap minggu anak-anak mendengarkan live streaming sekolah minggu ini, kuasa Allah bekerja menjamah hati anak-anak yang percaya, katakan amin. Tuhan bisa memakai guru-guru sekolah minggu, bapak pendeta, pemimpin-pemimpin, orang tua. Untuk apa? Untuk menasehati, untuk menegur, untuk membimbing kita. Jadi saat firman Tuhan ya disampaikan, atau pada waktu sendirian, baca Alkitab, membaca buku renungan misalnya. Tiba-tiba Roh Kudus itu bisa menghidupkan apa yang kita baca. Huruf-huruf yang mati itu bisa menjadi hidup. Anak-anak, ini istilahnya adalah
logos menjadi rema. Apa itu Om logos jadi rema? Logos itu adalah ayat-ayat yang tertulis. Ini adalah huruf-huruf yang mati. Kita baca. Tapi kalau kita berdoa, Roh Kudus terangkan. Supaya saya bisa mengerti isi firman Tuhan. Roh Kudus bekerja, lalu hidup. Huruf-huruf yang mati ini menjadi hidup. Kita bisa mengerti. Hati kita bisa sreg. Bisa yakin. Hati ini bisa mantap. Luar biasa. Juga ketika kita berdoa. Apalagi kalau ditambah dengan puasa, maka Tuhan mau menyatakan kehendaknya. Telinga kita lebih peka lagi. Ya, sehingga kita tahu apa kehendak Tuhan. Contohnya seperti Daniel. Daniel waktu itu di dalam pembuangan anak-anak. Ya, bersama dengan bangsa Yehuda yang sudah dibuang ke Babel. Tiba-tiba Daniel berdoa. Dia tahu bahwa ini sudah 70 tahun Tuhan membuang bangsa Yehuda ke Babel. Dia berdoa sambil berpuasa, dia mencari kehendak Tuhan. Tiba-tiba Tuhan kasih vision. Tuhan berbicara. Tuhan menyatakan kemuliaannya kepada Daniel. Ya, jadi ini Allah berbicara ya saat kita berdoa, apalagi kita juga berpuasa. Lalu kalau kita sudah mendengar suara, lalu jadi bingung, ini suaranya siapa ya? Apakah ini suaranya Tuhan? Ataukah ini suaranya diriku sendiri? Atau jangan-jangan ini suaranya setan? Memang ada 3 suara ini. Nah, karena itu kita harus mengecek, ya, harus mengecek. Cara ngeceknya adalah Allah Bapa akan meneguhkan, ya, akan meyakinkan ini adalah suaranya Allah. Tuhan akan berbicara juga dan kita bisa mengecek lewat apa? Firman Tuhan. Sebab firman-Ku adalah kebenaran. Dalam Yohanes 17 ayat 17, Allah Bapa, Allah Putra bekerja dengan dahsyat supaya apa? Kita bisa tahu, oh ini loh kehendak Tuhan. Di dalam Mazmur 119 ayat 105 dikatakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku, sehingga kita tidak tersesat. Luar biasa. Jadi tadi Allah Bapa meneguhkan, Allah Putra Tuhan Yesus itu adalah firman, itulah kebenaran. Dan yang terakhir apa? Ya, benar. Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus ini akan menuntun, memimpin, membimbing kita. Sehingga kita sampai kepada kebenaran. Karena itu jangan takut, wah ini suaranya siapa ya? Gampang cara mengeceknya. Allah Bapa akan meneguhkan. Allah Putra, Tuhan Yesus, itu firman-Ku adalah kebenaran. Dan Roh Kudus ya akan menuntun. Di dalam Yohanes 14 ayat 26 dikatakan, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Luar biasa anak-anak. Sekarang yang keenam, ada halangan kalau kita mendengar. Halangannya apa saja? Pertama-tama, mungkin telinga kita itu ada kotoran. Om ingat pada waktu kecil ya, itu telinganya Om dilihat sama papanya Om, dilihat. Wih, banyak kotorannya. Dilihat, dikasih senter ya, dilihat. Banyak sekali sampai buntu anak-anak, hampir buntu ya. Sehingga kalau Om dipanggil, nggak dengar, kurang mendengar karena banyak kotorannya. Lalu sama papanya Om, ya dibersihkan, diambil. Ada yang besar anak-anak, sampai telinganya jadi sakit. Ya, ada yang sampai menjadi keras, ya, menjadi seperti batu, ya, keras itu. Sama papanya Om, ini kemudian diambil dengan telaten, diambil. Ketika sudah keluar, oh senang sekali. Oh telinganya jadi plong. Demikian juga
Kadang-kadang ya ada dosa. Sehingga Tuhan kalau berbicara, lalu kemudian kita tidak bisa mendengar. Contohnya ya, ketika bangsa Israel itu berdosa, anak-anak ya. Kemudian Tuhan mendatangkan Yohanes Pembaptis. Nah, Yohanes Pembaptis berseru, bertobatlah, bertobatlah. Jadi bagi orang yang berdosa, hidup di dalam dosa, tidak ada suara yang lain. Hanya ada satu suara, bertobatlah. Kembalilah kepada Allah. Pulanglah anakku. Jadi kalau anak-anak hari ini ada dosa, bertobat. Tuhan tidak punya suara yang lain kecuali satu suara, bertobatlah anak-anak. Karena kalau orang berdosa tidak bisa mendengarkan suara Tuhan. Seperti siapa? Anak-anak ingat ya cerita Raja Saul. Saul ini sudah undur, berdosa kepada Tuhan. Dia ingin mendengar suara Tuhan. Tuhan tidak mau berbicara. Lewat jalan apapun juga Tuhan tidak mau berbicara. Ayatnya di dalam 1 Samuel 28 ayat 6 ya, dikatakan Saul bertanya kepada Tuhan, tetapi Tuhan tidak menjawab dia, baik dengan mimpi, baik dengan Urim, baik dengan perantaraan para nabi. Jadi Saul ini tidak bisa mendengar suara Tuhan lagi. Tuhan tidak mau berbicara sebab Saul hidup di dalam dosa. Akhirnya Saul pergi kemana? Dukun di Endor. Akhirnya jiwanya binasa, dia mati. Sebab apa? Setan itu ya sudah mencengkram hatinya Saul. Saul akhirnya mati, bunuh diri, masuk neraka, anak-anak. Ya, karena itu harus hati-hati. Selain itu, halangan apa lagi ya? Ya, ketika kita tidur. Orang kalau tidur tidak mendengar apa-apa ya. Kalau kita bangun, yuk bisa dengar musik, dengar orang ngomong. Tapi kalau tidur tidak bisa mendengar. Dulu pada waktu anak-anaknya Om kecil, Om pergi sama tante ya. Kemudian sudah sampai malam, ternyata lupa bawa kunci anak-anak. Ketika kita panggil-panggil ya anaknya Om panggil-panggil. Sudah tidur semua anak-anak. Om gedok-gedok ya sampai Om lompat pagar. Ya, kemudian Om ketok-ketok. Ternyata tidak dengar anak-anak. Semua sudah tidur. Anaknya Om masih kecil waktu itu. Akhirnya bagaimana ya? Apa masa mau tidur di dalam mobil? Akhirnya jendelanya Om ya, Om buka ya. Ini Om buka, jendelanya Om buka, terus Om masuk dalam rumah. Anak-anak tidur pulas semua. Padahal Om sudah ketok-ketok. Om sudah teriak-teriak, panggil namanya. Tidak dengar. Karena apa? Tidur. Demikian juga orang yang tidur rohaninya juga tidak bisa mendengar suara Tuhan, anak-anak. Atau lagi pakai headset. Ya, lagi fokus dengan mainannya. Maka itu ketika ada mamanya panggil, "Adik, ayo makan." Tidak dengar. Ya, seperti gambar ini, anak ini, ya, tidak dengar. Kenapa? Sebab tidak memperhatikan. Asik main game, asik mendengarkan suara yang lain, atau bermain dengan temannya. Dalam Yesaya 42 ayat 20 dikatakan, ini ya, bisa dibaca, engkau melihat banyak, tetapi tidak memperhatikan, tidak fokus. Engkau memasang telinga, tetapi tidak mendengar, karena tidak fokus, anak-anak. Karena itu, ya, anak-anak, kita kalau mau mendengar, jangan sampai ada dosa. Supaya kita bisa mendengar suara Tuhan. Ya, jangan rohani kita tidur. Apalagi saat pandemi ini, banyak rohani yang tidur. Kita harus bangun. Dan juga kita harus fokus kepada Tuhan. Ya, puji Tuhan. Anak-anak, kita akan masuk dalam poin yang ketujuh. Bagaimana sikap kita? Ini pokok yang penting. Sikap kita adalah memasang telinga kita. Om, telinga saya ini kan sudah terpasang di sini. Masa dipasang, ditaruh, dipasang? Maksudnya adalah memasang telinga kita.
Di dalam Keluaran 15 ayat 26 ya, anak-anak bisa baca ini ya. Jika kamu sungguh-sungguh mendengar suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya. Artinya, secara rohani telinga kita harus dipasang untuk memperhatikan suara Tuhan. Jangan kemudian mengabaikan. Bahkan di dalam Mazmur 49 ayat 5 dikatakan menyendengkan. Nah, kalimat ini, kata ini bagus. Menyendangkan telingaku. Jadi bukan hanya sekedar memasang begini, tapi apa ya Tuhan? Engkau mau berbicara apa Tuhan? Menyendangkan telinganya. Amsal 4 ayat 20 dikatakan, perhatikan perkataanku, arahkan telingamu kepada ucapanku. Diarahkan. Seperti kelinci, tahu ya? Nah, kalau mau dengarkan, nah, demikian juga secara rohani kita mau menyendengkan. Lalu kita bertanya-tanya, Tuhan, apa kehendak-Mu? Tuhan, apa rencanamu? Tuhan, saya harus bagaimana? Kadang-kadang kita bingung. Tapi ketika kita berdoa, kita mau menyendengkan, memasang telinga kita mau bertanya-tanya. Di dalam 1 Tawari 16 ayat 10 dikatakan apa? Bertanya-tanyalah akan Tuhan dan akan kuasanya dan carilah hadiratnya selalu. Ini adalah hubungan yang intim dengan Tuhan. Begitu indah dan hati kita harus lembut. Tuhan tidak mau berbicara kepada orang yang keras hati. Tuhan cuma bilang, bertobatlah. Tapi kalau kita mau bertobat sungguh-sungguh, hati kita lembut, Tuhan mau berbicara. Tuhan akan memberikan hati yang baru, roh yang baru. Tuhan akan buang semua hati yang keras. Dan Tuhan akan ganti dengan hati yang taat, hati yang baru. Luar biasa. Memang ketika kita mau mendengar, ada tahap-tahapannya. Ya, yang pertama mungkin pertama kali kita belum bisa. Seperti tadi Samuel kecil, Tuhan bilang, Samuelnya tidak tahu kalau itu suara Tuhan. Dikira Imam Eli yang manggil. Pada waktu tahap awal ini, oke, tidak masalah. Belum bisa mendengar, belum tahu kalau Tuhan bisa berbicara. Tapi sekarang lewat firman Tuhan, ya, kita tahu bahwa Tuhan mau berbicara kepada kita. Tuhan bisa berbicara kepada kita. Kalau kita memang pertama kali belum tahu, tidak apa-apa. Tapi lewat firman Tuhan, kita mulai belajar. Nah, seperti gambar ini ya. Ketika kita belajar, tahap awal ini, kadang-kadang mungkin salah dengar, atau sering salah anak-anak, keliru. Oke, tapi kita mau belajar. Tuhan, biar Engkau berikan telinga yang peka dalam rohaniku. Terus belajar, terus diasah, terus sampai mahir. Sampai kita bisa mendengar suara Tuhan. Sekali lagi ya, suara belum tentu telinga kita yang dengar. Tapi lewat hati kita, jelas Tuhan berbicara. Sehingga makin lama ketika kita belajar lewat kesalahan, lewat kekurangan, ya, terus diasah, makin lama makin peka. Makin lama makin tepat. Makin lama makin sering. Nah, terus sepanjang kekristenan kita, maka hidup ini menjadi hidup yang indah. Om beri ya skemanya pertama ini. Yang pertama memang belum tahu. Tidak apa-apa. Tapi lewat firman Tuhan, kita sekarang tahu Allah mau dan bisa berbicara kepada kita. Lalu kita mulai belajar. Ya. Ketika kita belajar ada salah. Tapi terus diasah. Ya, seperti ayat mas kita. Yesaya 50 ayat 4 sampai 5. Ya. Sehingga kita tambah lama tambah mahir, tambah peka. Kita bisa mendengar suara Tuhan.
Sekarang poin yang ke-9, bisa mendengar itu anugerah. Anak-anak, jangan berpikir, oh saya bisa mendengar suara Tuhan, Tuhan berbicara kepada saya, lalu sombong. Gak boleh anak-anak. Sebab kita bisa mendengar itu adalah anugerah Tuhan. Tuhan yang memberi telinga. Telinga jasmani, telinga rohani, Tuhan yang memberikan. Dan kalau sudah Tuhan memberikan telinga, Tuhan yang membuat telinga ini bisa mendengar. Ini ada ayat yang bagus. Dalam Amsal 20 ayat 12 dikatakan, telinga yang mendengar dan mata yang melihat, keduanya dibuat oleh Tuhan. Semua ini karena anugerah Tuhan. Kita bisa mendengar suara Tuhan dan Tuhan akan mempertajam. Terus Tuhan akan asah. Sehingga tambah lama tambah peka. Dan kita bisa tahu, iya. Mungkin kadang anak-anak ya bingung ya harus berbuat apa. Waktu sekolah mungkin. Atau nanti kalau anak-anak ya sudah nanti dewasa harus menikah dengan siapa. Wah, bingung. Jangan sampai salah anak-anak. Kita harus berdoa dan mencari kehendak Tuhan. Nanti kalau anak-anak sudah mau bekerja misalnya ya, demikian juga tanya kepada Tuhan, bertanya-tanya, masuk hadirat Tuhan, dan kita bisa tahu, oh ini loh kehendak Tuhan bagi saya. Dan yang ke-10, ini luar biasa anak-anak. Kalau kita bisa mendengar, hasilnya apa? Rohani kita bisa meningkat. Kita bisa bertumbuh. Ya, rohani kita makin indah, makin luar biasa. Dan rohani kita menjadi kokoh. Dikatakan setiap orang yang mendengar perkataanku, dikatakan di situ ya, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana. Ternyata orang yang mendengar kemudian melakukan, Tuhan sebut ini orang bijaksana. Dia mendirikan rumah di atas batu. Tapi sebaliknya, ada orang mendengar perkataanku, tapi tidak melakukannya. Tuhan katakan ini orang bodoh. Kenapa? Sebab sesudah rumah itu dibangun, kelihatannya sama. Tapi turun hujan. Datang banjir bah. Kemudian ada angin yang melanda. Apa akibatnya? Tiba-tiba ya, rumah yang tanpa pondasi itu roboh. Tapi orang yang mendirikan rumah di atas batu karang, dia mendengarkan dan dia melaksanakan, itu rumahnya tetap teguh. Pilihan di tangan kita. Kita mau jadi orang yang bijaksana atau orang yang bodoh. Kita hanya mau mendengarkan, tidak melakukan, atau kita mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Pilihan di tangan kita, biar kita menjadi orang yang bijaksana. Maka rumah rohani kita menjadi kokoh. Satu kali akan datang banjir bah, tapi rumah rohani kita tetap kokoh, tidak rubuh. Luar biasa anak-anak. Ya, anak-anak, hidup ini menjadi indah anak. Ketika kita bisa mendengarkan, maka rencana Tuhan itu menjadi nyata. Di akhir zaman, ya, Tuhan akan menyatakan kemuliaannya. Janji-janji Tuhan akan digenapi semuanya. Seperti dalam Yosua 23 ayat 14 dikatakan, ketika Yosua sudah tua, Yosua berkata bahwa satu pun dari segala yang baik yang telah dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya digenapi bagimu. Tidak ada satu pun yang tidak dipenuhi. Ini ketika Yosua sudah tua. Om lihat di depannya. Oh, ternyata ketika Yosua masih muda, dia itu suka mendengarkan firman Tuhan. Sepanjang hidup Yosua begitu indah. Sehingga ketika hari-hari terakhir Yosua, dia melihat semua janji Tuhan. Tidak ada yang tidak digenapi. Semua digenapi. Luar biasa. Kuncinya apa? Mendengarkan firman Tuhan. Bisa menangkap suara Tuhan. Sehingga hidupnya menjadi berarti. Istimewa akhir zaman. Di akhir zaman
Tuhan akan memakai semua anak-anak, semua remaja, semua orang tua, semua guru-guru. Ayatnya di dalam Kisah 2 ayat 17. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, ya hari-hari seperti ini, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan anakmu perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Tuhan akan bekerja luar biasa di dalam gereja. Siapa gereja? Gereja itulah saya, anak-anak. Kita semua orang-orang yang beriman ini adalah gereja Tuhan. Luar biasa. Anak-anak, kita sudah selesai firman Tuhannya. Om mau rangkum jadi satu. Yang pertama adalah Tuhan ingin berkomunikasi dengan kita. Sebab Tuhan itu Bapa kita. Ya, Dia adalah Allah yang Maha Penyayang. Dia adalah Allah yang Maha Tahu. Dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Tuhan katakan bahwa mendengar itu penting, anak-anak. Tuhan katakan bahwa kalau kita punya telinga, hendaklah engkau mendengar. Sebab ini adalah kunci kemenangan. Dan di akhir zaman, Tuhan akan bukakan rahasia yang luar biasa sehingga kita bisa mengerti. Allah berbicara itu bisa lewat telinga, suara yang bisa didengar, atau langsung di dalam hati kita sehingga kita bisa yakin dan sreg, atau lewat peristiwa-peristiwa yang ada, anak-anak. Nah, Allah itu berbicara ketika kita mendengarkan firman Tuhan, membaca Alkitab, atau ketika kita berdoa. Apalagi kalau ditambah dengan puasa. Tuhan akan berbicara lebih jelas lagi. Supaya kita bisa mengecek, supaya tidak bingung, Allah Bapa akan meneguhkan. Kemudian Allah Putra, yaitu Tuhan Yesus. Firman Tuhan itu adalah kebenaran. Dan Allah Roh Kudus akan menuntun kita sehingga kita tidak sampai salah jalan, anak-anak. Anak-anak, yang keenam adalah halangan kita mendengar. Sebab ada dosa. Atau rohani sedang tidur. Atau tidak fokus. Tuhan mau berbicara, kita tidak mendengar. Yang penting adalah sikap hati kita. Kita mau pasang telinga kita. Kita sendengkan telinga kita. Hati kita bertanya-tanya, Tuhan, apa kehendak-Mu? Dan kita punya hati yang lembut untuk mau taat. Memang pada waktu awal belum bisa. Tapi kita mau belajar. Ada salah. Kita latih, kita asah terus. Makin lama makin peka. Tuhan mempertajam pendengaran kita, anak-anak. Kalau kita bisa mendengar, itu anugerah. Jangan hebat, gaya, sombong. Sebab Tuhan yang memberi telinga. Tuhan yang membuat telinga kita itu bisa mendengar suara Tuhan. Dan Tuhan mempertajam. Kalau kita sudah bisa mendengar suara Tuhan, hasilnya luar biasa. Rohani jadi meningkat. Hidup itu jadi kokoh. Dan rencana Tuhan jadi nyata dalam hidup kita. Luar biasa. Ayat hafalannya ya anak-anak, dalam Yesaya 50 ayat 4, kita baca lagi ya. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Ya, anak-anak nanti hafalkan semuanya ya. Dan kita bukan hanya sekedar menghafal, tapi kita mau melakukan. Kita mau praktek. Sebab janji Tuhan apa? Setiap pagi, pada waktu doa ya, setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Luar biasa. Anak-anak, kita mau menyembah Tuhan. Kita nyanyikan lagu ini. Nah, ini tim musiknya sudah siap ya. Anak-anak semua kita nyanyikan dengan sungguh-sungguh.
Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Bila yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Haleluya, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena. Angkat tanganmu semua, sama-sama nyanyikan. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka kan hatiku bersuka. Sekali lagi, dan hatiku bersuka karenamu. Sembah Dia. Anak-anak, lewat firman Tuhan, biar kita mau belajar mendengar suara Tuhan. Kita mau dipertajam pendengaran kita, sehingga makin lama makin peka, makin lama makin mahir. Anak-anak, biar kita semua, kalau kita bisa mendengar suara Tuhan, kita mendapatkan kemenangan demi kemenangan. Di akhir zaman, Tuhan akan pakai semua anak-anak, guru-guru, orang tua, murid. Tuhan mau bekerja di tengah-tengah kita. Angkat tanganmu, Dia bekerja di tengah-tengah kita. Om percaya, Roh Kudus ada di tengah-tengah kita. Dia menjamah setiap kita. Haleluya, buka hatimu. Bapa kami dalam surga, Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami sudah mendengar firman-Mu. Firman Tuhan itu akan berbuah-buah 30, 60, bahkan 100 kali ganda. Sehingga kami bukan hanya sekedar teori, tapi kami mau praktek mendengar suara-Mu, dan makin lama makin dipertajam. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mengakhiri kebaktian ini. Tuhan memberkati semua anak-anak, berikan kesehatan, berikan kekuatan. Tuhan juga tolong dalam sekolahnya masing-masing, berikan kepandaian, berikan kepintaran. Dan juga mungkin ada yang ulangan ujian. Tuhan berikan hikmat akal budi, sehingga mendapatkan nilai-nilai yang terbaik. Orang tua, Tuhan juga berkati dalam usahanya, berkati juga di dalam kesehatannya, supaya jangan ada yang kena COVID. Lindungi dan sertai. Juga semua guru-guru yang sudah mendoakan, yang sudah bekerja, Tuhan berkati ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita angkat tangan kita, biarlah berkat dari Allah Bapa, anugerah di dalam Tuhan Yesus Kristus, persekutuan di dalam Roh Kudus, limpah dalam kehidupan kita semua, mulai dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Yang percaya katakan, amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati. Salam berkobar-kobar. Haleluya.